Cerita tangisan ibu. Kabut pagi menyelimuti perbukitan kecil di ujung desa Sukamaju. Burung-burung pipit beterbangan rendah di atas pematang sawah yang masih basah oleh embun. Dari kejauhan, suara kokok ayam jantan bersahutan, seolah membangunkan seluruh isi kampung dari mimpi yang panjang. Di antara hamparan hijau itu, berdiri seorang wanita berkerudung lusuh. Tubuhnya mungil namun tegap. Tangannya menggenggam cangkul. Wajahnya dibasahi keringat meski matahari belum sepenuhnya muncul. Dialah Sarni, perempuan yang sejak muda sudah terbiasa melawan waktu, menantang nasib tanpa banyak bicara. Suaminya, Rasman, telah lama meninggal karena sakit demam tinggi yang tak sempat diobati. Waktu itu, Sarni masih berusia 28 tahun, dan anaknya, Dewi, baru berumur 4. Sejak hari itu, Sarni menjadi ibu sekaligus ayah, menjadi pelindung, pengasuh, dan penopang satu-satunya bagi anak gadis kecilnya itu. Hidup di kampung zaman itu tidak mudah. Semua serba sederhana. Semua bergantung pada hasil bumi. Saat hujan turun terlalu lama, sawah tergenang. Saat kemarau tiba, tanah mengering, dan perut ikut lapar. Tapi Sarni jarang mengeluh. Ia hanya menatap langit dan berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan anakku lapar hari ini. Dewi, anak semata wayangnya, tumbuh dengan mata yang jernih seperti air sumur tua di belakang rumah. Gadis kecil itu sering membantu ibunya di sawah, bukan karena disuruh, tapi karena tak tega melihat ibunya bekerja sendiri. Ibu, biar aku bantu angkat airnya, katanya suatu pagi. Sarni tertawa kecil. Kamu masih kecil, nak. Belajar aja dulu. Ya. Aku mau bantu ibu dulu. Baru belajar. Jawabnya polos. Sarni menatap anaknya lama-lama. Senyumnya perlahan berubah jadi haru. Ada sesuatu di dada yang bergetar. Bukan karena lelah, tapi karena rasa syukur. Anak sekecil itu sudah tahu artinya berjuang bersama. Sore hari, ketika matahari mulai turun di balik bukit, mereka berjalan pulang. Jalan setapak becek oleh lumpur, dan kadang Dewi terpeleset kecil, membuat tawa mereka pecah di tengah senja. Di pundak Sarni tergantung bakul berisi sayur dan padi muda. Di tangan kanan, ia menggandeng Dewi erat. Sesampainya di rumah, Sarni menyalakan tungku. Rumah mereka hanya berdinding papan, berlubang di beberapa sisi, namun selalu terasa hangat oleh aroma kayu bakar dan kasih sayang yang diam-diam besar. Bu, besok aku mau sekolah lagi ya? Tanya Dewi sambil meniup bubur jagung panas di mangkuknya. Sarni mengangguk pelan. Tentu, nak, ibu mau kamu sekolah tinggi. Jangan kayak ibu. Ya, kenapa? Ibu kan pintar. Sarni tersenyum getir. Ibu cuma pintar sabar, bukan pintar baca. Dewi tidak begitu paham, tapi kalimat itu menempel kuat di pikirannya. Ia melihat wajah ibunya diterangi cahaya lampu minyak. Wajah itu keras oleh kerja, namun matanya lembut. Mata seorang ibu yang menyimpan ribuan doa. Musim hujan yang panjang. Musim hujan tahun itu datang lebih cepat. Sawah yang baru ditanam padi terendam air, membuat banyak petani kehilangan hasil. Sarni pun begitu. Setengah dari padinya rusak, lumpuh diterjang banjir. Ia duduk di tepi sawah, memandangi batang padi yang rebah dengan wajah tanpa suara. Dewi yang masih kecil menghampiri, membawa payung besar. Bu, ayo pulang, nanti ibu sakit. Sarni tersenyum tipis, menahan air mata. Gak apa-apa, nak, biar ibu lihat dulu. Kasihan, padinya belum kuat berdiri. Dewi tak mengerti mengapa ibunya bicara pada padi seperti bicara pada manusia. Tapi ia diam, ikut duduk di samping ibunya. Malam itu, Sarni tak tidur. Ia duduk di depan tungku, menjemur baju yang tak kering-kering. Dari luar, suara hujan deras seperti tak mau berhenti. Sesekali, ia menatap wajah Dewi yang tidur nyenyak di tikar. Dan tanpa sadar, setetes air mata jatuh di pipinya. Tangisan itu pelan, hampir tak bersuara. Tapi dalam hati Sarni, tangisan itu keras sekali. Jeritan seorang ibu yang takut kehilangan harapan. Janji di tengah gelap. Beberapa hari setelah banjir surut, Sarni bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku gak boleh menyerah. Demi Dewi, ia mulai menanam lagi.
Kali ini dengan tangan yang penuh luka karena cangkul dan duri. Tapi semangatnya seperti api kecil yang tak padam, bahkan saat angin berhembus kencang. Suatu malam, Dewi terbangun dan melihat ibunya masih di dapur. Bu, ibu belum tidur. Sarni menoleh. Kaget, kamu belum tidur juga. Sana, besok sekolah. Aku lihat ibunya trika baju tetangga ya. Sarni tersenyum lemah. Iya, nak, ibu bantuin Bu Wati. Lumayan buat beli buku kamu. Dewi menunduk, lalu mendekati ibunya dan memeluk dari belakang. Bu, nanti kalau aku udah besar, aku janji, aku bakal kerja. Aku gak mau ibu capek terus. Sarni berhenti bergerak, tangannya yang memegang setrika berhenti di udara. Hening sesaat, lalu ia menunduk, dan air matanya jatuh tepat di tangan anaknya. Dewi, katanya dengan suara bergetar, jangan janji gitu. Ibu takut kamu lupa nanti kalau udah besar. Enggak, Bu, aku janji sungguhan. Sarni menatap mata kecil anaknya dan tersenyum. Kali ini bukan karena senang, tapi karena bangga. Kalau gitu, ibu juga janji. Ibu gak akan berhenti berjuang sampai kamu bisa berdiri sendiri. Dan malam itu, dua janji terucap di dapur kecil, di bawah cahaya lampu minyak dan aroma kayu terbakar. Janji seorang ibu dan anak, yang akan mereka bawa seumur hidup. Akhir musim dan awal harapan. Tahun demi tahun berganti, Dewi tumbuh menjadi gadis cerdas, lincah, dan rajin. Ia selalu mendapat nilai terbaik di sekolah rakyat desa. Para guru sering memuji, Ibu Sarni hebat ya, anaknya pintar sekali. Sarni hanya tersenyum malu, semua karena guru-gurunya yang sabar. Tapi dalam hati, ia tahu, kerja kerasnya terbayar sedikit demi sedikit. Ketika panen tiba, hasil sawah mereka melimpah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sarni bisa menjual beras ke pasar dengan untung lebih. Dengan uang itu, ia membeli baju baru untuk Dewi. Baju itu sederhana, tapi bagi Dewi, terasa seperti hadiah terbesar di dunia. Ibu, ini beneran buat aku. Iya, nak, buat kamu, supaya nanti kalau belajar, semangat terus. Dewi memeluk ibunya erat. Makasih, Bu, aku sayang ibu. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tangisan Sarni bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan bahagia. Angin siang bertiup pelan di jalan desa yang berdebu. Langit cerah, tapi tanah kering retak di sana-sini. Di bawah teriknya matahari, tampak seorang gadis berambut dikepang dua berjalan sambil menenteng buku yang diikat dengan kain batik. Dialah Dewi, kini berusia 12 tahun. Tubuhnya mulai tinggi, wajahnya manis seperti ibunya, tapi matanya menyimpan semangat yang jauh lebih besar dari usianya. Ia berjalan sejauh 5 kilometer setiap hari menuju sekolah menengah di kecamatan sebelah. Tidak ada kendaraan, tidak ada jalan beraspal, hanya jalan tanah yang penuh batu dan debu. Kadang, ia harus menyeberangi sungai kecil kalau jembatan bambu rusak diterjang hujan semalam. Tapi Dewi tidak pernah mengeluh. Ia teringat janji yang ia ucapkan dulu, janji untuk tidak membuat ibunya kecewa. Perjuangan yang tak pernah tidur. Di rumah, Ibu Sarni tetap seperti dulu. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan dari sisa beras semalam. Kadang hanya singkong rebus, kadang nasi jagung. Ia tahu Dewi butuh tenaga untuk belajar. Bu, gak usah repot masak banyak-banyak. Aku bisa makan di sekolah, kata Dewi suatu pagi. Sarni tersenyum, menyembunyikan kenyataan bahwa bekal di rantang hanyalah nasi putih dan sambal garam. Gak apa-apa, nak. Ibu senang lihat kamu makan. Setelah Dewi berangkat, Sarni menuju pasar membawa sayur dan telur kampung untuk dijual. Sambil berdagang, ia juga menerima pesanan jahitan kecil. Tangannya tak pernah berhenti bergerak, menjahit, menimbang, menata. Kadang tubuhnya lelah, tapi pikirannya hanya satu. Dewi harus terus sekolah. Anak sekarang susah disuruh belajar, kata Bu Wati, teman sekampungnya. Sarni tersenyum lembut. Kalau anak punya cita-cita, dia gak perlu disuruh, Bu. Dia bakal jalan sendiri. Ujian dari waktu. Suatu hari, kabar datang dari sekolah. Kepala sekolah memanggil Sarni karena Dewi diminta membawa uang tambahan untuk seragam baru dan biaya ujian. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran keluarga miskin seperti mereka. Malam itu,
Sarni duduk termenung di depan tungku yang mulai padam. Ia menghitung uang receh yang disimpannya dalam kaleng biskuit bekas. Hanya ada separuh dari jumlah yang dibutuhkan. Di tengah diamnya, terdengar suara jangkrik di luar rumah, bersahutan dengan desir angin malam. Sarni menarik napas panjang, lalu ia mengambil selendang dan pergi diam-diam ke rumah Bu Wati. "Bu, aku mau jual cincin peninggalan Rasman," katanya lirih. "Yang itu, warisan satu-satunya." Sarni mengangguk pelan. "Iya, Bu, aku cuma punya itu. Tapi kalau aku simpan, Dewi gak bisa lanjut sekolah. Kalau aku jual, mungkin dia punya masa depan." Bu Wati menatapnya lama-lama, lalu mengusap bahu sahabatnya itu. "Sarni, kamu ibu yang luar biasa." Cincin emas kecil itu akhirnya berpindah tangan. Hasilnya cukup untuk biaya sekolah dan seragam baru. Dewi tidak tahu apa-apa. Ia hanya melihat ibunya tersenyum saat memberinya uang pendaftaran. "Ini, nak, buat beli seragam kamu. Ibu udah kumpulin lama." Dewi memeluk ibunya erat. "Makasih, Bu, aku janji gak akan sia-siain ini." Musim kering yang panjang. Tahun itu, kemarau datang lebih lama dari biasanya. Sumur-sumur mulai kering, dan tanaman di ladang banyak yang mati. Harga beras naik, penghasilan turun. Sarni tetap berusaha tenang. Ia menjemur gabu yang tersisa, menukar sebagian dengan minyak dan gula di pasar. Namun suatu sore, tubuhnya tiba-tiba demam tinggi. Ia pingsan di dapur. Dewi yang baru pulang sekolah panik, memanggil tetangga, dan berlari mencari bantuan. Sarni dirawat seadanya di rumah. Tak ada uang untuk pergi ke kota. Ia hanya diberi ramuan daun dan air hangat. Dewi duduk di samping ibunya semalaman, menatap wajah yang pucat itu sambil menahan tangis. "Bu, bangun. Bu, aku gak mau ibu sakit. Aku janji aku gak akan nyusahin ibu lagi." Perlahan, Sarni membuka mata. Suaranya lirih. "Ibu cuma capek. Nak, jangan nangis. Ibu masih kuat. Ibu gak boleh kalah sebelum kamu jadi orang." Air mata Dewi jatuh. Ia memegang tangan ibunya erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa lama sekali. Bukan untuk nilai sekolah, tapi agar ibunya diberi umur panjang. Cahaya dari kegelapan. Beberapa bulan kemudian, keadaan berangsur membaik. Hujan turun. Sawah kembali hijau. Sarni sembuh perlahan, meski tubuhnya tampak lebih kurus. Tapi hatinya kuat, seperti pohon kelapa yang tetap berdiri meski diterpa angin. Suatu sore, seorang guru dari sekolah datang ke rumah. "Bu Sarni, kami mau menyampaikan kabar gembira," katanya sambil tersenyum. Sarni yang sedang menjemur padi menghentikan pekerjaannya. "Kabar apa, Pak?" "Anak ibu, si Dewi, terpilih jadi perwakilan sekolah untuk ikut lomba menulis di kabupaten. Karyanya tentang perjuangan seorang ibu." Sarni tertegun, dadanya hangat, matanya berkaca-kaca. "Tentang ibu?" "Iya, judulnya Perempuan yang Tak Pernah Tidur." Guru itu lalu pamit, meninggalkan Sarni yang berdiri diam di bawah sinar senja. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia menatap langit dan tersenyum. "Ya Allah, ternyata anak kecilku belajar dari yang ibu lakukan tanpa ibu ajarkan." Malam itu, saat Dewi pulang, Sarni memasakkan sayur lodeh kesukaannya. "Ibu tahu kabar apa?" Dewi tersenyum malu. "Iya, Bu, maaf aku belum sempat cerita." Sarni memeluknya erat. "Kamu bikin ibu bangga, Nak. Bukan karena lombanya, tapi karena kamu masih ingat ibu di tulisanmu." Langkah baru di jalan yang sama. Beberapa tahun kemudian, Dewi diterima di sekolah menengah atas di kota kecamatan. Jaraknya lebih jauh, tapi semangatnya semakin besar. Ia mulai mengenal dunia yang lebih luas, dunia yang berbeda dari sawah dan jalan berdebu di kampungnya. Sarni melihat anaknya berangkat dengan seragam baru dan sepatu dari pasar loak. Ia berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Di dalam dadanya, ada rasa bangga yang bercampur cemas. Tapi yang paling kuat adalah rasa syukur. "Sampai jumpa nanti sore, Bu," teriak Dewi dari kejauhan. Sarni tersenyum. "Hati-hati, Nak, jangan lupa makan siang." Ketika suara langkah itu hilang di ujung jalan, Sarni menatap langit dan berbisik. "Jalan ini berdebu, tapi suatu hari, anakku akan berjalan di jalan yang bersih dan terang." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri.
Ia tahu, setiap langkah Dewi membawa sedikit dari dirinya. Cinta yang tak pernah kering, meski musim berganti. Malam itu, bintang bertabur di langit kampung Sukamaju. Udara dingin dari sawah membawa aroma rumput basah. Di rumah kecil berdinding papan, lampu minyak masih menyala redup. Sarni duduk di depan jendela, menatap jalan desa yang sepi. Di pangkuannya, ada selembar surat yang sudah dibuka berkali-kali. Surat dari anak semata wayangnya, Dewi. Lebih besar dari, Bu. Dewi sekarang sudah di kota. Alhamdulillah bisa diterima kerja di toko kain. Ibu jangan khawatir. Dewi baik-baik saja. Tulisan tangan itu sederhana, tapi setiap hurufnya seolah memukul lembut dada Sarni. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali, membayangkan wajah anaknya yang kini jauh di kota. Ia tahu, Dewi berjuang untuk hidup mandiri, tapi tetap saja, sunyi terasa begitu panjang setiap malam. Kepergian yang diringi doa, hari Dewi pergi ke kota adalah hari yang paling berat bagi Sarni. Pagi itu, seluruh kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut belum hilang ketika Dewi memanggul tas kainnya dan berpamitan di depan rumah. Bu, doakan Dewi ya, katanya sambil menunduk. Sarni menatapnya lama, menahan air mata. Ibu selalu doain kamu, nak, dari sebelum kamu bangun sampai kamu tidur lagi. Mereka berpelukan lama sekali. Tangisan keduanya pecah di antara kabut pagi. Bagi Sarni, perpisahan itu seperti melepas separuh jiwanya. Tapi ia tahu, cinta sejati bukan berarti menahan, melainkan merelakan. Langit kota dan hati yang sepi. Kota tempat Dewi bekerja jauh berbeda dengan kampungnya. Jalan ramai, kendaraan berlalu lalang, dan gedung-gedung tinggi menutupi langit biru. Ia tinggal di rumah sewa kecil bersama dua teman kerja. Pagi berangkat ke toko kain, malam baru pulang. Kadang lelah, kadang rindu. Setiap kali menerima gaji, hal pertama yang Dewi lakukan adalah mengirimkan sebagian untuk ibunya. Buat ibu beli beras. Ya, tulisnya dalam surat. Namun semakin lama, surat itu datang makin jarang. Awalnya seminggu sekali, lalu sebulan sekali, hingga akhirnya kadang 2 bulan baru ada kabar. Sarni tak pernah marah. Ia mengerti, anaknya sibuk. Tapi setiap kali menyalakan tungku atau menenun tikar, ia tak bisa menahan rindu. Kadang ia berbicara sendiri, seolah Dewi masih duduk di sudut dapur. Nak, hari ini ibu masak sayur asem kesukaanmu. Kalau kamu di sini, pasti udah minta tambah. Dan dalam diam itu, mata tuanya perlahan basah. Hujan pertama di tanah rindu. Suatu sore, hujan pertama turun setelah kemarau panjang. Petir menyambar, angin kencang berembus, dan suara air membasahi genting rumah. Sarni menatap keluar jendela, melihat tanah becek di halaman. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu, setangkai bunga kering di pot tanah liat yang dulu ditanam Dewi saat kecil. Ibu, bunga ini namanya melati kampung, kata Dewi dulu dengan tawa polos. Kalau bunganya mekar, artinya hari ibu bahagia. Kini, bunga itu tumbuh kembali, basah oleh air hujan. Sarni tersenyum. Kamu tahu, nak, ibu masih simpan semua yang kamu tanam di sini. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan air hujan menetes di wajahnya melalui celah atap. Dan dalam hati yang hening, ia berbisik, semoga kamu gak kehujanan di kota sana, nak. Surat yang tak pernah dikirim. Malam-malam di kampung makin sepi. Banyak tetangga yang pindah ke kota. Sarni tetap bertahan di rumahnya, ditemani suara jangkrik dan lampu minyak. Setiap minggu, ia menulis surat untuk Dewi, menceritakan hal-hal kecil. Tentang padi yang mulai berisi, tentang ayamnya yang bertelur, tentang langit yang cerah. Namun sebagian besar surat itu tak pernah dikirim. Ia menyimpannya di kaleng bekas, karena takut merepotkan anaknya. Lebih besar dari, nak, ibu gak apa-apa di sini. Jangan khawatir, ibu masih bisa makan. Kamu kerja yang rajin. Ya, kadang ibu kangen. Tapi ibu tahu kamu sedang berjuang. Suatu malam, saat menulis surat ke-10, air matanya menetes di kertas. Hurufnya jadi buram. Ia tersenyum sambil menghapusnya dengan ujung kerudung. Ah, ibu cengeng ya, nak. Kamu pasti gak mau lihat ibu nangis. Kabar dari angin. Waktu berjalan cepat. 3 tahun sudah Dewi tak pulang.
Ia sesekali mengirim uang, tapi jarang mengabari. Hanya beberapa surat pendek tanpa banyak cerita. Suatu pagi, kabar datang dari pasar. Bu Wati yang baru kembali dari kota bertemu Dewi di terminal. Dewi kelihatan capek, tapi sehat. Sarni, katanya. Dia bilang kerja keras. Nabung buat bangun rumah buat kamu nanti. Sarni tertegun. Dadanya hangat lagi. Rumah buat ibu. Iya, dia janji mau pulang kalau udah cukup uang. Sejak hari itu, setiap sore, Sarni duduk di depan rumah, menatap jalan yang menuju ke kota. Setiap kali ada bus lewat, hatinya berdebar, berharap salah satu penumpangnya adalah anak yang ia tunggu. Doa yang menembus jarak. Suatu malam yang sunyi, Sarni terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Dewi berjalan di jalan panjang penuh debu, dengan wajah lelah tapi terus tersenyum. Ia terbangun dengan dada sesak, lalu segera mengambil air wudhu dan berdoa. Ya Allah, lindungi anakku dimanapun dia berada. Kalau aku gak bisa menjaganya, Engkau yang jaga. Air mata mengalir di pipinya. Ia menangis lama, tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Itulah tangisan yang tak terlihat siapapun. Tangisan seorang ibu yang mencintai tanpa batas. Kabar pulang. Beberapa bulan kemudian, surat datang lagi. Tulisan tangan yang sudah lama tak ia lihat. Lebih besar dari, Bu. Maaf lama gak nulis. Dewi sekarang udah cukup uang. Minggu depan Dewi pulang. Dewi mau bangun rumah kecil buat ibu. Tunggu ya, Bu. Sarni memeluk surat itu. Air matanya menetes di kertas. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tersenyum. Menatap langit sore yang berwarna jingga. Alhamdulillah, akhirnya anak ibu pulang. Sejak hari itu, ia mulai membersihkan rumah, menata tikar baru, menjemur bantal, dan menyiapkan masakan kesukaan Dewi. Tetangga melihatnya sibuk dan bertanya, "Mau ada tamu?" Sarni. Sarni menjawab dengan mata berbinar, "Anakku mau pulang." Dan seluruh kampung ikut tersenyum melihat kebahagiaan yang lama hilang itu kembali berpendar. Hujan turun perlahan di atas atap rumah bambu itu, meneteskan suara yang dulu selalu menemani setiap malam kecil Sinta. Kini, 20 tahun sudah berlalu sejak ia meninggalkan kampung kecil di lereng Bukit Rawajati. Ia datang kembali, bukan lagi gadis kecil yang memeluk ibunya di bawah hujan, tapi seorang perempuan dewasa dengan langkah berat, membawa rindu dan penyesalan. Di tangannya ada koper coklat yang warnanya mulai pudar, dan di matanya mengalir air yang belum sempat jatuh. Langit sore itu seolah mengerti isi hatinya, redup, lembut, tapi syarat makna. Rumah itu masih sama, dinding bambu, jendela kayu yang retak di sudutnya, dan di depan, pot bunga tanah liat yang dulu mereka buat bersama. Tapi ada satu hal yang berubah, suara ibu tak lagi seramai dulu. Tak ada panggilan, tak ada tawa di depan tungku. Yang ada hanyalah suara hujan, dan desir angin menyentuh dedaunan pisang. Sinta melangkah perlahan menuju pintu, mengetuknya 3 kali, seperti dulu saat pulang sekolah. Tok, 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 dari dalam, terdengar langkah pelan. Suara sendal yang diseret, lalu pintu terbuka. Ibu, suara itu pecah begitu saja. Sosok yang berdiri di depannya menatap dengan mata berkaca. Rambut ibu kini memutih, tubuhnya lebih kecil, wajahnya lebih keriput, tapi senyum itu masih sama. Hangat, lembut, seperti doa. Sinta, suara ibu bergetar pelan, nyaris tak percaya. Kau pulang juga, nak. Sinta jatuh berlutut, memeluk kaki ibunya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ibu, maafkan Sinta. Maaf sudah lama tak pulang. Maaf sudah lama lupa menulis. Ibu menunduk, membelai rambut anaknya yang basah oleh hujan. Tangannya yang keriput itu gemetar, tapi genggamannya penuh cinta. Sinta, ibu tak pernah marah. Ibu hanya rindu. Hujan semakin deras, tapi di dalam rumah itu, dua hati yang lama terpisah akhirnya menyatu kembali. Ibu menuntun Sinta masuk, duduk di dekat tungku yang masih digunakan, walau kini hanya menyala dengan arang kecil. Ada aroma kayu terbakar, dan di atas tungku ada air rebusan jahe. Sinta masih suka wedang jahe? Tanya ibu lembut. Sinta mengangguk. Air matanya belum kering. Masih, Bu. Rasanya selalu mengingatkan Sinta pada masa kecil.
Mereka duduk berdua. Diam lama. Tak banyak kata yang diucap. Karena keheningan itu sendiri sudah berbicara banyak. Tentang waktu yang hilang. Tentang kasih yang tak pernah padam. Kenangan yang tak pernah hilang. Malam datang perlahan. Lampu minyak kecil menerangi ruangan. Sinta memandangi ibunya yang sedang menyiapkan makan malam sederhana. Nasi hangat, sayur bening, dan ikan asin. Dulu, makanan itu terasa mewah bagi mereka. Kini, meski Sinta sudah bisa membeli apapun di kota, makanan buatan ibu tetap menjadi yang paling lezat di dunia. Ibu masih suka kerja di sawah. Tanya Sinta sambil menahan haru. Ibu tersenyum. Kadang, kalau badan ini masih kuat, tapi sekarang lebih sering di rumah. Yang penting bisa melihat matahari pagi dan mendengar ayam berkokok. Sinta menatap ibunya lama-lama. Ada sesuatu yang ingin dikatakan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Hanya air mata yang berbicara. Ibu. Sinta ingin ibu ikut ke kota. Ibu tak perlu kerja lagi. Ibu hanya perlu istirahat dan menikmati hidup. Ibu menatapnya lembut. Kemudian menggeleng. Sinta. Ibu bahagia di sini. Di tanah ini. Ibu lahir, menikah, dan membesarkanmu. Tapi kalau Sinta ingin sering pulang, itu sudah cukup. Sinta memeluk ibunya erat. Sinta janji, Bu, Sinta akan sering pulang. Sinta tak mau ibu sendiri lagi. Malam itu, mereka berdua tidur di ranjang bambu yang sama seperti dulu. Sinta memeluk ibunya dari belakang, seperti ketika masih kecil. Dan di antara keheningan malam, ibu meneteskan air mata. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Karena anak yang dulu ia doakan di setiap sujud kini telah kembali. Pagi dan janji baru. Pagi datang membawa cahaya hangat. Burung-burung berkicau di pohon jambu belakang rumah. Ibu menjemur pakaian. Sementara Sinta membantu menimba air di sumur. Mereka tertawa saat air cipratan mengenai wajah. Seolah waktu mundur bertahun-tahun ke masa lalu. Hari itu Sinta memutuskan tinggal beberapa minggu. Ia ikut ke sawah. Membantu menanam padi. Mengantar ibu ke pasar. Dan mengunjungi makam ayah. Setiap langkahnya terasa seperti menebus tahun-tahun yang hilang. Di malam terakhir sebelum kembali ke kota, ibu duduk di beranda sambil menatap bintang. Sinta, katanya lembut, ibu ingin kau bahagia. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dunia ini luas, tapi hati manusia kecil. Sisakan ruang untuk pulang. Sinta menggenggam tangan ibunya. Ibu, Sinta janji, tak akan pernah lupa jalan pulang. Ibu tersenyum. Bagus, karena rumah bukan tempat, Sinta. Rumah itu, ibu. Akhir yang bahagia. Tahun-tahun berikutnya, Sinta benar-benar menepati janjinya. Setiap bulan ia pulang membawa kabar baik, pekerjaan yang stabil, rumah yang lebih layak, dan yang terpenting, waktu untuk ibunya. Ia memperbaiki rumah bambu itu tanpa mengubah bentuk aslinya. Dindingnya tetap anyaman bambu, tapi kini lebih kuat. Dan di ruang tengah, tergantung sebuah foto besar, Sinta kecil di pangkuan ibunya. Keduanya tersenyum di tengah sawah. Setiap kali tamu datang, ibu selalu berkata dengan bangga, "Ini anakku, Sinta." Dulu kecilnya bandel, tapi hatinya baik. Dan setiap kali Sinta mendengarnya, hatinya menghangat. Karena ia tahu, segala air mata yang dulu jatuh dari mata ibunya kini berubah menjadi pelangi kebahagiaan. Suatu sore, Sinta dan ibunya duduk di beranda, menikmati senja. Matahari perlahan tenggelam, memantulkan cahaya keemasan di langit. Ibu memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Sinta, ibu sudah bahagia. Kalau nanti ibu tak ada, jangan menangis. Tangisan ibu dulu sudah cukup. Sekarang, biarlah air mata itu berganti menjadi tawa dan doa." Sinta memeluk ibunya tanpa suara. Ia tahu, cinta seorang ibu tak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, dari air mata menjadi doa, dari rindu menjadi cahaya. Epilog, beberapa tahun kemudian, di rumah kecil itu kini tumbuh taman bunga yang indah. Anak-anak sering bermain di halaman, dan di tengah taman berdiri sebuah batu kecil bertuliskan, "Lebih besar dari tangisan ibu adalah doa, dan doa ibu adalah kehidupan." Sinta merawat taman itu setiap pagi, dengan senyum yang sama seperti ibunya dulu. Kadang ia menatap langit dan berbisik, "Bu, Sinta sudah bahagia."
Terima kasih untuk setiap tetes air mata yang jadi kekuatan. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan jambu. Dan di antara desirnya, seolah terdengar suara lembut, suara yang selalu ia rindukan. Lebih besar dari, nak, ibu juga bahagia.